Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Yuni Astuti dengan NIM 202111130 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai tirkah, yang merupakan tugas UTS mata kuliah fikih mawaris yang diampu oleh Bapak Seno Arisasmito MH. Langsung saja, tirkah. Apa sih pengertian tirkah? Secara bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan atau yang disisakan. Sedangkan secara istilah merupakan sesuatu yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Kemudian cakupan tirkah. Yang pertama, kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan tetap. Contoh benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil. Adapun benda yang tetap, contohnya seperti sawah dan rumah. Yang kedua, hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak-hak yang ditinggalkan pewaris. Bisa berupa hak-hak pendayagunaan, bisa juga hak untuk pemanfaatan. Misalnya, si A menyewa mobil selama 7 hari, selang 2 hari si A meninggal. Otomatis, sisa penyewaan mobil masih 5 hari. Nah, sisa penyewaan 5 hari itu merupakan tirkah peninggalan harta dari si A. Kemudian, si B sebagai ahli waris berhak mendapatkan sisa penyewaan tersebut. Selanjutnya, hak-hak tirkah. Yang pertama, tajhiz al-mayyit, yaitu pengurusan mayit. Sebelum tirkah dibagikan, maka ahli waris harus memenuhi hak-hak untuk pengurusan jenazah, seperti biaya pemakaman. Tajhiz mayit dilakukan sesuai dengan adat yang ada, dalam artian secukupnya, tidak berlebihan. Jika orang yang meninggal tidak memiliki tirkah, maka akan ditanggung satu, orang tua, yang kedua suami atau istri atau kerabat, dan yang ketiga baitul mal. Pengurusan mayit jika istri meninggal. Yang pertama, menurut Hanafiyah, jika ada istri yang meninggal, maka itu kewajiban mutlak ditanggung suami, walaupun suaminya tidak mampu ataupun miskin. Yang kedua, menurut Hanabilah atau Hanbali, suami tidak mempunyai kewajiban menanggung biaya pengurusan istri. Dan yang ketiga, menurut Syafi'iyah, jika suami mampu membiayai, maka ditanggung suami. Jika suami tidak mampu, maka tidak wajib. Menurut Malikiyah, jika yang meninggal mampu atau istri yang mampu, maka boleh diambil harta istri. Jika tidak mampu, maka dibebankan kepada suami. Yang kedua, qada al-duyun. Yang pertama, hutang terkait harta warisan, seperti pewaris memiliki tanah yang digadaikan, maka sebelum tirkah dibagi, ahli waris harus menebus tanah yang digadaikan terlebih dahulu, kemudian dibagikan. Yang kedua, hutang terkait tanggungan pewaris, atau hutang yang berkaitan dengan hutang manusia dan hutang kepada Allah. Adapun perbedaan pendapat, jika harta tirkah tidak cukup untuk memenuhi hutang dari manusia dan kepada Allah, maka